Mungkin sebagian besar ada yang sudah kenal nama, semua sudah kenal, tetapi kadang-kadang sejarahnya siapa sih, dari kapan sih Rahmat Mulyana, kadang-kadang ada. Saya mulai berkiprah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini dari tahun 97, dari saya menjabat ketua ranting. Dari ketua ranting, sekretaris PAC. 99, kebetulan 99 ini saya menjabat jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung tahun 99. Yang ketika itu ketua DPC-nya adalah Pak Haji Yadi Sri Mulyadi. Beliau adalah guru politik saya. Sampai saat ini beliau adalah guru politik saya. Dari tahun 99 saya bersama Pak Yadi jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, dan beliau Pak Haji Sri Mulyadi ini jadi ketua Dewan ketika di Soreang di Bandung, Kabupaten Bandung, sebelum ada Kabupaten Bandung Barat. Sehingga makanya ada pepatah kata Bung Karno, nih Bung Karno ketika dia itu Bung Karno pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1966 ini ada dia mengulangkan jas merah. Apa katanya ketua PAC jas merah? Jas merah. Jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Sehingga kalau kita meninggalkan, melupakan sejarah, termasuk kita ini adalah bangsa yang biadab. Nih, awas, hati-hati. Makanya saya isi dulu dengan jas merah agar kita tidak lupa kepada sejarah. Jangan jadi kita bangsa biadab kalau kita melupakan sejarah. Saya berdiri di sini, saya jadi anggota dewan di sini, sejarahnya akibat ada Pak Yadi Sri Mulyadi. Kalau nggak ada beliau, saya mungkin jadi pengangguran, gelandang. Ini harus kita pahami. Makanya sejarah itu penting. Jadi kita tahu sejarah, tahu leluhur, tahu semuanya, etika akan tahu. Bandung Barat ada, ini akibat adanya tanda tangan Haji Sri Mulyadi ketika dia menjabat ketua dewan. Jadi anggota dewan yang ada 50 sekarang ini, itu seharusnya akibat secara syariatnya adalah adanya ketua DPRD Kabupaten Bandung yang notabene ketika itu Haji Yadi Sri Mulyadi yang dia menandatangan. Kalau nggak ada tanda tangan dari beliau, jadi nggak Kabupaten Bandung Barat? Tidak akan terjadi Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Karena saya adalah saksi sejarah. Karena saya adalah termasuk di dalam pansus pemekaran Bandung Barat dan Cimahi. Tuh sejarahnya. Makanya kenapa Haji Rahmat Mulyana atau kamu itu sangat pacun ke Pak Yadi? Ya memang seharusnya seorang kader memang seharusnya harus punya ideologi yang kuat. Itu seorang kader. Jangan seorang kader mensamai-samai. Makanya saya tanamkan kepada relawan-relawan kader-kader Rahmat Mulyana, ini yang utama. Itu adalah pertama jasnya. Kedua harus punya ideologi. Kalau di dalam PDI Perjuangan terkenal dengan 5 mantap. Mantap ideologi, mantap organisasi, mantap program, mantap sumber daya. Nah, sekarang nggak usah ke yang mantap yang lainnya. Pertama adalah mantap ideologikan dulu. Apa kata Bung Karno? Nih di dalam ideologi. Carikan saya 9 pemuda yang punya ideologi kebangsaan kuat, akan saya guncangkan dunia. Betul nggak? Tuh. Itu kata Bung Karno. Kenapa? Maksudnya kalau ada pemuda yang punya ideologi kuat, lahir dan batinnya kuat, ini akan menghancurkan dunia dengan doanya, dengan keyakinannya.
hancurlah dunia dengan kun fayakunnya. Ini yang diharapkan oleh Bung Karno. Tetapi kalau kader, relawan, Rahmat Mulyana tidak punya ideologi, dikumpulkan 1.000 orang, dibayar 100.000 atau 50.000, besok ada yang ngebayar 200.000, pindah nggak? Pindah. Pindah. Kata Megawati, lebih baik saya punya kader yang satu tapi militan. Kader satu itu akan menggasing, berputar kemanapun dia pergi. Akan berputar terus mendagangkan ideologi, agar berputar terus mendagangkan ideologi, dan nantinya untuk rakyat. Nantinya semua ini untuk rakyat. Semua ini untuk tujuan Bung Karno yang belum tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini belum tercapai. Kita capai dari sekarang. Pertama adalah diri dulu, punya ideologi. Jangan kepada yang lain, oh saya kader PDI Perjuangan, saya ideologi Bung Karno, tapi dirinya tidak pernah mencerminkan akhlak Bung Karno. Salah nggak? Salah. Ini salah. Cerminkanlah akhlak Bung Karno di dalam gerak hidupnya. Kemanapun melangkah, bertebaran dengan masyarakat, bertebaran dengan rakyat, membantu masyarakat kecil. Itu adalah akhlak Bung Karno. Janganlah kalian mengaku saya Islam, saya adalah pewaris Nabi, tetapi ucapannya kayak seorang bah priai, tetapi akhlaknya Firaun. Itu tidak diharapkan. Yang utama bukan ucapan, yang pertama adalah gelar perilaku, agar kita punya keyakinan. Itu dinamakan ideologi. Tanamkan ideologi. Karena kita tidak punya keyakinan yang kuat, tidak punya ideologi yang kuat, hancurlah bangsa kita, hancurlah mental kita. Pasti hancur nggak? Hancur. Nih, Bung Karno jangan salah. Kalau kalian termasuk saya, pencinta Bung Karno, dari sekarang tanamkan ideologi, masukkan akhlak Bung Karno kepada diri kita masing-masing, nebar ke masyarakat, bantu masyarakat kecil. Itu baru kader Bung Karno, kader PDI Perjuangan, kader Pak Yadi. Tetapi kalau misalkan akhlaknya nggak baik, mau gimana? Kan begitu. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, diajarkan oleh Bung Karno, diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita adalah pertama makarimul akhlak. Akhlak dulu tanamkan. Sesudah akhlak ditanamkan, baru gelarnya kepada saya Islam. Yang lain ikut ya? Ikut. Ketika kita akhlak sudah mulia, senang berbagi, senang menolong kepada sesama, sering membantu. Tapi ketika kita mengaku beragama, tetapi kitanya, akhlaknya tidak beragama, hancurlah dunia ini, hancurlah agama kita ini yang kita cintai. Betul nggak? Nah, nih pertama tadi tanamkan jas merah. Jangan lupa pada sejarah, sesungguhnya kita itu lahir bukan dari batu, tapi lahir kita ada ibu bapak terus ke sana. Jadi sewajarnya kita menelusuri sejarah. Makanya saya gambarkan tadi, sepantasnya Rahmat Mulyana ini mengabdi totalitas kepada Haji Yadi Sri Mulyani. Sepakat nggak? Sepakat. Kalian semua mau berjuang dengan Rahmat Mulyana dan Haji Yadi Sri Mulyani? Oh, Siap? siap. Nah, harus punya kesiapan begitu. Baru saya akan bahagia. Tapi ketika siap, aduh. Siapnya harus tegas. Berjuang untuk Yadi Sri Mulyani sama aja kalian berjuang untuk rakyat. Satu untuk semua, semua untuk satu. Pidi, pici tuh. Jadi jangan berpikir nah itulah berpikirnya kurang gak kemana enak. Jangan begitu. Kita berjuang sekarang
untuk memilih calon DPR RI, calon kabupaten. Saya tidak semena-mena atau tidak asal saya milih tandem dengan pendasar. Saya harus tahu track record Pak Yadi. Alhamdulillah Pak Yadi ini, makanya saya disebut sebagai guru politik saya. Beliau tidak ada cacat. Dari beliau ketua dewan, beliau sebagai wakil bupati, beliau anggota DPRD provinsi, dan beliau sekarang ini DPR RI. Kalau Pak Yadi 5 periode berjenjang, kalau Rahmat Mulyana 5 periodenya tetap di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kenapa bisa gitu? Saya lebih suka biar aja lah. Yang penting ada perwakilan guru saya. Bahagia saya punya Pak Yadi, ada guru saya di sana. Ngapain saya taruh ke sana? Itu seorang kader harus begitu. Banyak kader-kader sekarang yang baru masuk punya uang, kadang-kadang kepada senior ngajak banyak nggak? Banyak. Nah, itu tidak baik, tidak beretika politik. Etika politik. Ketika saya mengantarkan Pak Yadi, sudah Pak Yadi di provinsi, Pak Yadi mengantarkan saya, Pak Yadi di wakil bupati di provinsi, di anggota dewan pusat. Saya bahagia, ikut bahagia. Karena apa? Itu guru politik saya. Ngapain Rahmatmu yang harus jadi sejajar calon pusat, lu pusat? Ya teman, bukan seorang kader yang benar-benar militan. Tapi saya dididik oleh Kang Yadi, saya dididik oleh guru besar saya berpolitik adalah yang pertama ideologi dan pacul terhadap instruksi pimpinan. Itu yang saya dengarkan terngiang-ngiang dari tahun 99 kata-kata beliau sampai saat ini. Saya masih pacul dengan Haji Yadi Sri Mulyadi. Tuh, tanya nanti kan ke beliau. Sampai saat ini sudah 5 periode, 25 tahun saya mengabdi kepada guru besar saya. Nggak apa-apa, dan memang seharusnya begitu. Tapi lihat kader-kader sekarang yang baru aja dari ketua PAC, hayang ngajejek. Kadang-kadang wah bendahara PAC, kadang-kadang hayang ngajejek ketua. Ini janganlah kalian ada di dalam emosional, emosi, hawa nafsu untuk kita saling sikut dan sikut. Tapi yang beretika satu naik terus, itu bahagia. Kenapa? Kita semua di sini ada yang muslim, ada juga non muslim. Apa-apa, kita bersama, bersatu, Tuhan kita satu. Jangan kita perdebatkan masalah itu, tapi kita debatkan adalah gimana caranya kita itu berjuang untuk ke masyarakat. Jadi paling baik ke masyarakat, tunjukkan kita kebantu ke masyarakat. Ini ada Ustaz Abidin, ketika itu dia petapa, turun dari petapa. Sesungguhnya yang paling disukai oleh Allah, kan saya ini ada Ustaz Abidin, adalah kita bisa manfaat bagi makhluk Allah. Sehingga dia nganterin 2 hari 2 malam, ya saksinya nganterin negeri mana, terus udah gidik. Nah itu yang sungguh disukai adalah kita kemanfaatan kepada makhluk yang lainnya, bukan kita ngaji itu. Itu sangat. Nih, saya juga sahabat di sini, ada Ustadz, ada sesepuh di Gunung Sunda, ada sesepuh di Gunung Burangrang, Pak Tamsu di Gunung Burangrang, ada juga sesepuh di Gunung Tangkuban Perahu. Ini campur semua. Semua ada sesepuh, semua ada para ustadz, para ulama, para kiai, para ustadz. Saya mengajarkan tentang kolbu dan perilaku yang saya sudah aman, yang sudah dijalankan. Jangan kalian jadi ulama, jadi ustadz, ketika dia berdakwah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tetapi belum pernah diamalkan sama sekali dalam perilaku. Salah nggak? Salah. Salah. Jangan sekali-kali. Saya ibu-ibu kalau biasa
biasa reses itu saya tidak pernah, baru sekarang nih sebetulnya saya itu pidato politik. Biasanya saya setiap reses itu dakwah, setiap reses dakwah, tidak pernah saya kampanye. Kenapa? Saya prihatin. Kenapa saya setiap reses dakwah? Meluruskan umat, mau umat Nasrani, mau umat Hindu, Buddha, mau umat Islam, sama. Ayo, saya dakwah Nasrani bisa, Hindu bisa. Ayo, dan Tuhan kita satu, yang paling baik kita sesama, kita melindungi, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Jangan kita perdebatkan perbedaan, tapi kita berlomba dalam kebaikan. Itu ajaran esensi dari saya. Berapa sesi saya di YouTube buka aja tentang tausiah, tentang kajian Islam secara lebih mendalam. Di situ akan digali semua tentang ilmu-ilmu tasawuf. Nih ada ustaz, terus berjalan. Apalagi ada ustazah, ada ustaz di sini. Ini adalah pilarnya umat, gantungan umat. Ini pilar umat, gantungan umat, tokoh umat yang diikuti. Tapi kalau gantungan ustadznya salah, umat salah nggak? Akan ikut salah. Nih bahayanya seorang ulama. Nih ada Pak Ustadz, saya sering ngomong Pak Ustadz, awas hati-hati. Bahayanya seorang ulama dakwah tetapi tidak menyejukkan, akan menyesatkan umat. Yang banyak dosanya adalah ulama tersebut. Janganlah kalian jadi ulama duniawi, tapi jadilah ulama akhirat yang mendidik akhlak. Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia adalah untuk makarimah akhlak. Betul nggak Pak Ustaz? Pak Ustaz udah asli ya tonton baik ya Ustaz. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, makanya tadi ada kata-kata saya sebelum di PDI Perjuangan biasa ada kata merdeka, betul nggak? Betul. Kan kadang-kadang kalau orang bilang, nah ada harus merdeka, merdeka terus nih. Bung Karno di sini cerdas, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri di sini cerdas. Bahwa kata merdeka itu pertama kata Bung Karno bahwa nanti kalian akan lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Karena saya sesungguhnya ketika itu bisa memerdekakan karena melawan bangsa penjajah yang notabene bangsa penjajah itu kelihatan di fisiknya, kelihatan jasadnya, fisiknya kelihatan. Oh penjajah Belanda jerarangkung boleh kelihatan nggak? Kelihatan. Hebat. Tapi sekarang ini kalian akan sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Makanya di sini PDI Perjuangan setiap sebelum pidato ada kata merdeka agar kita bisa memerdekakan diri bangsa kita sampai kepada tujuan kita kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi jangan nanti ditanya, nah sih PDI Perjuangan setiap kali pidato merdeka sih kan merdeka, betul nggak? Itulah banyak dipertanyakan oleh masyarakat yang awam. Jawab bahwa sesungguhnya kata Bung Karno adalah kemerdekaan ini secara jasad sudah ditempuh, tetapi secara hakiki belum, karena tujuan Bung Karno, tujuan leluhur kita belum sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum merdeka, jangan-jangan kita bisa merdeka diri sendiri aja saya jamin belum bisa memerdekakan diri sendiri dari hawa nafsu. Betul nggak? Betul. Saat harus bisa ngabebaskan memerdekakan diri sendiri dari hawa nafsu. Jarang dan sulit karena kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bilang, sesungguhnya perang Badar, perang Uhud kecil, betul nggak? Ada sesungguhnya perang yang sangat besar, adalah perang melawan hawa nafsu di diri sendiri. Jadi yang utama itu merdekakan dulu diri dari semua nafsu-nafsu. Makanya
kalau kata ahli tasawuf nih, ahli tasawuf, awas, kali-kali ibadah kita itu harus karena Allah, tapi karena Allahnya bukan ucapan, tapi dengan perilaku. Jangan ada tujuan selain Allah. Ketika kita ada tujuan selain Allah, kata orang tasawuf, sudah termasuk musyrik. Selamat datang Pak Yadi. Nah, tepuk tangan dulu beliau. Nah, inilah guru besar saya, guru politik saya, yang tadi saya sudah gambarkan hampir 30 menit. Jadi saya tanya lagi, siap habis-habisan ngedukung Haji Yadi Sri Mulyadi? Siap. Sudah kencang Pak Yadi, alhamdulillah siapnya. Nah, beginilah harus saat itu kalau udah ada guru besar sepoho gember, nah guru besar teh, so gember tadi mah wah lancar, gember langsung kata, karena memang harus begitu etikanya, bahwa kita itu secara lahiriah kita punya guru, kita punya orang tua, harus taat dan tunduk kepada orang tua. Selama saya itu di Dewan tahun 99, terus apa yang beliau sabdakan, saya ikuti. Sampai saat ini sudah 5 periode ya, itulah. Sudah 5 periode. Dan beliau ini saya kalau nggak ada beliau nggak ada di anggota Dewan. Betul. Karena saya ketika 2001 pernah belajar tasawuf harus mundur. Ini saksi. Saya pernah mengundurkan diri jadi anggota Dewan. Ini saksinya beliau. Tapi beliau seorang bapak yang bijaksana. Beliau tahu, wah ini lagi ngulik biar 2 tahun saya tidak masuk kantor. Berkat beliau saya bisa masuk lagi. Sampai saat ini 5 periode saya jadi anggota Dewan. Tuh, bukan untuk beliau. Nah, aduh, terus sampainya. Terus saya guru besar, terus langsung pada guru besar. Tadi saya ketua laporan tadi sudah bangkitkan semangat jas merah supaya tidak lupa sejarah, dan sudah bangkitkan ideologinya kebangsaan, ideologi Bung Karno. Yang pertama ada keyakinan dulu supaya tidak salah, namun yakin maka linglung. Nah, sekarang saya cukupkan sekian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan?